Halo, gimana kabarnya friend? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau lanjutin alur film Crow Zero Season 3. Oke, nggak usah panjang kali lebar, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. 1 bulan kemudian diceritakan kelompok Genji dan Serizawa sudah lulus dari SMA Suzuran. Lalu kita diperkenalkan dengan sosok Kaburagi, siswa kelas 3 yang dipindahkan ke SMA Suzuran karena sudah membuat babak belur siswa lain di sekolahan sebelumnya. Kaburagi yang belum mengetahui lokasi sekolahan pun sempat nanyain ke siswa Suzuran bernama Kenichi, Momo, dan Kogoro. Namun 3 kroco itu emosi karena Kaburagi dianggap nggak punya etika sebagai anak baru, friend. Kaburagi pun berusaha tetap kalem karena dia nggak mau ada keributan. Tak lama dari itu mereka semua hampir ditabrak mobil, di mana Kaburagi sempat ngeliat di dalam mobil tersebut ada siswa Suzuran. Di sisi lain, sekolahan Suzuran sedang ditutup paksa lantaran ada pertarungan antara Gora melawan Takagi yang memperebutkan tahta tertinggi sebagai bos di Suzuran. Yang mana Gora sebagai siswa terkuat saat ini berhasil membuat Takagi KO. Nah, pas sampai di depan gerbang, Kaburagi pun nyamperin Kagami. Kaburagi lalu menyuruh Kagami untuk meminta maaf karena mobilnya hampir menabrak dirinya. Tapi Kagami justru ngegas dan nyelonong masuk yang langsung diikuti sama Kaburagi. Kaburagi sempat dicegah sama anggota Gora bernama Wajima, hingga pada akhirnya Wajima terkena tinjuan maut dari Kaburagi. Alhasil semua siswa yang berada di situ tercengang melihat pukulan yang sangat mematikan itu. Lalu malam harinya pas Katagiri lagi minum ciu di sebuah bar, Makise sempat nyamperin Katagiri karena mereka udah lama nggak pernah ketemu. Dan dari pertemuan tersebut, keesokan harinya Katagiri ditawari kerja sebagai sales di showroom mobil tempat Makise bekerja. Awalnya Katagiri sempat menolak, namun saat melihat pemilik showroom bernama Aya, seorang janda cantik, Katagiri pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Semenjak Kaburagi sudah menumbangkan Wajima, Kenichi lalu menawari Kaburagi untuk bergabung di kelompoknya karena Kaburagi dianggap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menjadi pemimpin Suzuran. Namun Kaburagi lebih memilih bersolo karir dan gak ada niat menjadi penguasa Suzuran seperti yang direbutkan oleh kelompok lain. SMA Suzuran menerbitkan peringkat siswa terkuat, di mana setiap siswa dinilai berdasarkan sistem ranking. Di posisi pertama ada Gora, sebagai petarung profesional dengan jam terbang tinggi dan memiliki banyak anggota. Di posisi kedua ada Takagi yang sudah beraliansi dengan Gora. Di posisi ketiga ada Terajima. Lalu di posisi keempat di bawah naungan fraksi Gora ada Tsukino dengan pengikutnya yang banyak. Setelah menggeprek anggota Gora hanya dengan 1 pukulan, membuat Kaburagi di posisi kelima. Di posisi keenam ada Pink Suji. Posisi ketujuh ada Yamashita merupakan siswa pindahan. Di posisi ke-8 ada Rindaman sebagai monster Suzuran karena hanya Takia Genji yang berhasil mengalahkan. Di posisi ke-9 ada Kagami sebagai siswa baru yang mempunyai kelompok bernama Oda. Nah, pas Kaburagi dan Kenichi lagi enak-enak nongkrong di bar, mereka berdua sempat resah dengan kedatangan bos dari sekolahan Kurosaki bernama Hiroki Shibata. Di tengah obrolan mereka berdua, Kenichi sempat kepo sama Kaburagi yang gak mau berantem. Kaburagi pun menceritakan kalau dia masih trauma dengan kematian ayahnya yang berprofesi sebagai seorang petarung. Maka dari itu Kaburagi mempunyai keinginan berubah menjadi cowok baik pas masuk di sekolahan Suzuran. Namun sewaktu ngeliat teman Kenichi babak belur dihajar sama Hiroki, Kaburagi langsung nunjukin kemampuannya, friend. Sayangnya polisi datang saat Kaburagi akan menghadapi Hiroki. Mereka berdua pun cabut dari bar. Mengetahui kalau Kaburagi adalah siswa Suzuran, Hiroki pun berpesan kepada Kaburagi untuk cepat menjadi pemimpin Suzuran supaya Hiroki bisa mengalahkan SMA Suzuran sekaligus. Singkat cerita, Katagiri sudah berhasil menjual mobil di tempatnya bekerja yang langsung dirayakan dengan acara makan bersama. Namun mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan anggota Yakuza dari klan Otsu mengantar pulang anak ayah yang sudah terlibat perkelahian dengan kawannya di sekolahan.
Saat itu Makise menceritakan kalau bos Yakuza dari klan Otsu bernama Nara berencana akan membeli tanah showroom milik ayah, tapi ayah menolak untuk dijual karena harus meneruskan showroom milik almarhum ayahnya. Secara diam-diam Katagiri pun menemui Nara supaya tidak membeli tanah milik ayah. Namun Nara tetap berencana akan membeli tanah tersebut yang rencananya akan dibangun sebagai tempat hiburan. Katagiri sempat dikejutkan saat melihat Kagami yang sudah tumbuh menjadi remaja. Usut punya usut, semasa kecil Kagami pernah diasuh sama Katagiri, friend. Nara juga akan menjadikan Kagami sebagai pewaris tahta dari klan Otsu. Lalu kita juga diperkenalkan sama Fujiwara, mantan siswa dari Kurosaki dan bekerja sebagai babu di kelompok Otsu. Usut punya usut, Fujiwara ini baru aja bebas dari penjara karena sudah menyiram air keras ke tubuh Hiroki saat memperebutkan posisi sebagai penguasa SMA Kurosaki. Dengan sombongnya, Fujiwara mendatangi SMA Kurosaki dan mengatakan kalau dia sudah bergabung di kelompok Otsu dan mengancam akan menghancurkan Hiroki. Kita geser ke SMA Suzuran, di mana Katagiri menanyakan keberadaan Kagami kepada Kaburagi. Dan saat Kagami keluar dari kelas, Katagiri menceritakan masa lalunya saat mengasuh Kagami. Namun Katagiri dibuat kecewa sama kelakuan Kagami yang mengusir Katagiri, friend. Malam itu Fujiwara diberi perintah oleh Nara untuk membuat kekacauan supaya kelompok Otsu semakin ditakuti banyak orang. Nah, karena Fujiwara ada dendam pribadi, dia pun memanfaatkan posisinya sebagai Yakuza untuk memprovokasi SMA Kurosaki dan SMA Suzuran supaya mereka saling menyerang satu sama lain. Bahkan showroom milik ayah juga dihancurkan untuk memudahkan Nara membeli tanah itu. Namun Fujiwara dan kelompoknya kabur karena Katagiri dan Makise sempat melawan mempertahankan showroom tersebut. Kelompok Gora pun mengetahui dalang pengeroyokan siswa Suzuran adalah Fujiwara, siswa dari Kurosaki. Hingga akhirnya Fujiwara menantang baku hantam kelompok Gora sewaktu akan pulang sekolah. Awalnya Gora mengira kalau penyerangan Fujiwara ini adalah perintah bos dari SMA Kurosaki. Namun Fujiwara mengatakan kalau tidak ada hubungannya dengan itu, karena Fujiwara juga akan menghancurkan SMA Kurosaki. Untungnya Gora berhasil kabur dari pengeroyokan yang dilakukan kelompok Fujiwara. Nah, pas lagi enak-enak nongkrong, Kaburagi dan ketiga temannya didatangi oleh kelompok Yamashita yang ingin mengalahkan Kaburagi untuk mencapai kepemimpinan Suzuran. Tapi Yamashita gagal mengalahkan Kaburagi. Kelompok Fujiwara pun gencar melakukan penyerangan ke SMA Suzuran, di mana anggota fraksi Gora mendesak supaya Gora melawan balik. Namun Gora mengatakan kalau Suzuran belum bisa bersatu berperang melawan Kurosaki. Ketika rombongan Kaburagi akan pulang, dikejutkan karena temannya diantar sama Hiroki dengan keadaan babak belur. Awalnya Kenichi mengira yang melakukan itu adalah SMA Kurosaki, namun Hiroki membantah karena dalang dari itu semua adalah Fujiwara yang memprovokasi supaya SMA Suzuran dan SMA Kurosaki berperang. Dengan solo lain, Gora menyerang kelompok Fujiwara sampai babak belur. Namun Gora pun disuruh untuk menemui Kagami kalau ingin mencari keberadaan Fujiwara. Sialnya, Gora ditusuk dengan sebuah pisau oleh anggota Fujiwara. Dan dengan amarah yang memuncak, Gora langsung menemui Kagami dan menanyakan keberadaan Fujiwara. Tapi Gora justru babak belur disikat sama Kagami. Dengan begitu Kagami menjadi kandidat terkuat Suzuran saat ini karena sudah mengalahkan seniornya. Tak sampai di situ aja, Kagami pun semakin menjadi garang dengan menantang Kaburagi baku hantam. Tapi Kaburagi dengan santai menolak ajakan Fujiwara tersebut. Dan tak lama dari itu Kenichi datang buat bantuin Kaburagi. Tapi Kaburagi nyelonong pergi ninggalin Kenichi yang lagi dibuat samsak sama kelompoknya Kagami, friend. Fujiwara yang lagi asik cari nafkah di tumpukan sampah dikagetkan dengan kedatangan Hiroki. Hiroki yang meremehkan pekerjaan Fujiwara pun langsung disikat, friend. Setelah pertarungan cukup lama, Hiroki dibuat KO sama Fujiwara.
Kenichi dan kedua temannya sempat kecewa karena Kaburagi nggak ngelawan waktu ditantang sama Kagami. Kaburagi juga menjenguk Gora dan Hiroki yang sedang dirawat akibat penyerangan Kagami dan Fujiwara. Keesokan paginya Kaburagi nggak sengaja ketemu dengan Rindaman yang memotivasi Kaburagi untuk menjadi bos suzuran. Lalu Kaburagi mendatangi Kagami di base camp Fujiwara. Kaburagi juga menyatakan siap menerima tantangan berperang melawan Kagami. Karena belum berhasil menguasai tanah milik ayah, Nara kemudian memberi perintah Fujiwara untuk membakar showroom tersebut. Ditemani sama Kagami, Fujiwara pun bersiap akan melakukan pembakaran. Namun mereka berdua sempat dihentikan Katagiri. Katagiri sempat menasihati supaya Kagami sadar kalau yang dilakukannya itu adalah tindakan kriminal. Tapi Kagami ini justru ngegas, dan mereka berdua pun kabur setelah membakar showroom tersebut. Kemudian Katagiri meminta tolong sama Kaburagi untuk mengalahkan Kagami supaya Kagami menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Keesokan harinya di mana Kaburagi siap bertarung melawan Kagami seorang diri. Namun kelompok Kenichi dan kelompok Gora serta antek-anteknya datang membantu Kaburagi mengalahkan Kagami. Dan aksi pertarungan pun dimulai di mana kelompok Kaburagi memulai pertarungan mengalahkan kelompok Fujiwara terlebih dahulu. Di tengah perduelan antara Gora dan Fujiwara yang sangat sengit itu, Hiroki tiba-tiba datang ngebantu Gora. Namun Fujiwara tidak sengaja merobek baju milik Hiroki, sampai terlihat bekas siraman air keras di tubuh Hiroki yang dilakukan Fujiwara dahulu. Membuat Fujiwara tidak melanjutkan perduelan itu, dan dia pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Sementara Kaburagi masih berusaha mengalahkan Kagami dengan sepenuh tenaga. Kagami pun terkena pukulan keras dari Kaburagi, membuat Kagami teringat dengan masa kecilnya saat diasuh oleh Katagiri. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya Kaburagi berhasil menumbangkan Kagami. Di akhir film, kelompok Yakuza dari klan Otsu akhirnya ditangkap polisi. Sementara showroom milik ayah saat ini sudah kembali dibuka. Sedangkan Kaburagi sudah menjadi bos suzuran dan berusaha melawan Rindaman. Tapi sayangnya film pun harus berakhir.